Masjid Salahuddin Kanwil DJP Jawa Timur 1 mempersembahkan Tausiah Senja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Soimin dan soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini memasuki malam 10 hari terakhir Ramadan ini, kita lagi-lagi masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kenikmatan yang terbesar, yaitu mendapatkan kelimpahan, keberkahan dan berpahala yang banyak ketika kita melalui ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Salawat beriring salam semoga Allah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang taat sampai akhir zaman, termasuk kita di dalamnya, para pendengar Kultum Ramadan Masjid Jamaah Salahuddin Kanwil DJP Jawa Timur 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Rasulullah SAW berkumpul bersama para sahabat duduk-duduk setelah sholat berjamaah. Rasulullah SAW bercerita bahwa pada suatu masa, di masa lalu, ada seorang dari kalangan Bani Israel. Umurnya lebih dari 80 tahun. Hari-harinya ia isi malamnya dengan qiyamul lail, dengan ibadah yang intens kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan siangnya beliau melakukan jihad fisabilillah dengan sungguh-sungguh. Seketika para sahabat ketika mendengarkan cerita dari Rasulullah SAW tersebut bersedih. Mengapa demikian? Ada seorang yang mempunyai umur yang begitu diberikan nikmat yang panjang, yaitu 80 tahun, tetapi diberikan oleh Allah SWT, bahkan dia memanfaatkan untuk jihad dan ibadah yang begitu maksimal. Bandingkan dengan umatnya Nabi Muhammad SAW yang rata-rata itu di umur 60, 70 atau 80 tahun itu sudah sangat langka. Yang hari-harinya setiap siang itu bahkan banyaknya untuk urusan dunia, malamnya banyak sekali tidur. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadikan kesedihan para sahabat ketika mendengar cerita ini. Inilah salah satu hal yang positif dari para sahabat dan Nabi ketika menceritakan ibrah-ibrah teladan-teladan dari umat-umat yang terdahulu. Singkat cerita bahwa sebagai umat pilihannya Allah Subhanahu wa taala, Allah akhirnya menurunkan salah satu surat terbaik, yaitu surat Al-Qadar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Al-akhirul ayah. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Qadar itu, malam kemuliaan itu? Yaitu malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin, soimin dan soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan malam ini lebih banyak dari 1000 bulan. Kalau ditahunkan itu lebih dari 82 tahun. Bahkan bisa jadi malam kemuliaan itu bisa 2000, 10.000, terserah Allah. Maka ketika kita memperbanyak baca Al-Quran di malam itu, ketika kita bertaubat secara sungguh-sungguh di malam itu, ketika kita beramal soleh di malam itu, maka begitu banyak kemuliaan. Saking banyaknya, malaikat turun seakan-akan menutup keadaan bumi yang begitu sangat ini. Maka kita sering mendengar keadaan bumi pada saat turunnya malam Lailatul Qadar itu tenang, sangat tenang. Itu karena malaikat semuanya turun memberikan keberkahan bagi hamba-hambanya yang memanfaatkan malam Lailatul Qadar ini. Aisyah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, jika aku bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, doa apa yang akan aku katakan?
Rasulullah berkata, katakanlah Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini doa yang sering senantiasa kita baca di setiap hari-hari Ramadan. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau mempunyai maaf, maka maafkanlah aku. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Tirmizi. Malam Lailatul Qadar sendiri memang sengaja disembunyikan Allah Subhanahu wa taala karena ada hal-hal besar yang biasanya ketika Allah menyembunyikan hal-hal seperti ini, berarti akan ada hal-hal besar yang begitu sangat istimewa. Sebagaimana Allah juga merahasiakan malam Jumat, di malam di jam berapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaannya. Kenapa Allah nggak mengatakan bahwa malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, tapi ini malam Lailatul Qadar, agar hamba-hambanya senantiasa memanfaatkannya, agar hamba-hambanya senantiasa memaksimalkan Ramadan dari hari pertama hingga hari akhir. Insya Allah, kalau kita dari hari pertama hingga hari akhir kita maksimal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada kita, akan memberikan turunnya malam Lailatul Qadar, dan kita bisa dapatkan malam Lailatul Qadar yang kita damba-dambakan semuanya. Soimin dan soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda pada kita semuanya, ciri-ciri yang biasa orang bilang, bagaimana cirinya sih malam Lailatul Qadar itu? Maka diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah malam ketika Rasulullah memerintahkan kami untuk menegakkan sholat di dalamnya. Malam itu malam yang lebih cerah. Ada yang menyebutkan itu malam ke-27. Ada yang menyebutkan itu malam ke-25 dan sebagainya. Tanda-tandanya itu pada pagi hari matahari berwarna putih, tapi sinarnya yang terik, sinarnya tanpa sinar yang terik dan menyilaukan. Ya, jadi betul-betul syahdu. Betul-betul dingin, indah, matahari terbit dengan cahaya kemerahan dan tidak terik. Inilah ciri-ciri yang biasa para ulama, kata ulama itu menyatakan terkait dengan malam kemuliaan ini. Insya Allah mudah-mudahan di Ramadan kita tahun ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat untuk bisa menggapai malam-malam Lailatul Qadar. Ya Rabbana atrafna bi annana aktrofna, ya Tuhan kami mengakui bahwa kami melakukan dosa. Wa annana asrofna ala lazo asrofna, kami telah melintasi batas lebih dekat kepada neraka. Ya Allah, ampunkanlah kami. Karuniakanlah kami dengan rizki bertemu dan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu annar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu annar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.